وأصحابه وأزواجه وذريته جميع العلماء العاملين الأولياء المقربين الفقهاء المحدثين جميع أموات المسلمين مكان الشرك الأرض وغربها آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمنا حبيب الشر الرحيم الرحيم سيد محمد على أين روحي أن الله في اللهم يرحم ويفضل وهم في السماء أن يناور قبورهم ويسكنهم في الجنة ينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلمهم وبركاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum lan ing nalikane padha matur sapa sira kabeh ya Musa he Nabi Musa lan nasbira boten sabar kula sedaya boten sabar sapa kita ala ta'amin ing atase panganan wahidin kang macem siji rupane ndek wingi manna kalih salwa fad'u mongko kula aturi ndonga panjenengan lana krana kita krana kawula sedaya Rabbaka ing pangeran panjenengan yukhrij mongko ngedalake sapa Rabbuka lana kangge kawula kangge kita sedaya mimma saking barang tumbitu kang nyukulake apa al ardu apa bumi min baqliha saking janganane ardun wa qissaiha lan krai-kraine ardun
ketimun-ketimune ardun. Wa fumiha lan gandum-gandume ardun. Wa adasiha lan kacang adase ardun. Wa basoliha lan brambange ardun. Kala mongko ngendika sapa Nabi Musa, atas tabdiluna ana toh padha nuprih ganti sapa sira kabeh alladzi ing utawi perkara huwa kang alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi ngoten nggih alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi adna iku luweh asor billadzi jaluk ganti billadzi dadi ijole billadzi kelawan perkara huwa kang utai alladzi iku khairun iku luwih bagus. Allah Ta'ala dawuh tesih nyeritakake tenggene tiyang Bani Israil. Wa idz qultum ya Musa, ingatlah wahai Bani Israel ketika dulu nenek moyang kamu di eranya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami semua ini tidak bisa bersabar, tidak bisa bertahan, tidak bisa menahan nafsu ala ta'amin wahid terhadap makanan yang modelnya hanya satu. Oleh karena itu engkau berdoalah kepada Tuhan kamu agar Dia mengeluarkan untuk kita semua tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan oleh bumi, yaitu seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, terus ada brambang, brambang bawang. Jadi mereka orang-orang Bani Israel ketika berada di Ardutih, bumi padang pas gurun, di Ardutih gurun pasir yang selama 40 tahun itu Allah Ta'ala berkehendak kepada Bani Israel agar mereka itu melakukan riyadhatun nafas, melatih kejiwaannya. Kalau di era kita, di zaman kita, niku di masa-masa kita mondok. Jadi kenapa kecenderungan anak-anak pondok pesantren itu dia lebih tenang hidupnya daripada yang tidak di pondok pesantren? Itu karena ada namanya riyadhatun nafs, yaitu olahraga jiwa, melatih jiwa kita. Lah, di era Nabi Musa karena sangat agresifnya, sangat brutalnya, kalau kita kasarnya seperti itu, akhirnya oleh Allah Ta'ala dipaksa selama 40 tahun jauh dari manusia, dia berada di tengah-tengah gurun pasir dalam rangka tahdzibun nafas, membersihkan kejiwaannya, dilatih oleh Allah Ta'ala agar dia siap menjadi orang yang menghadapi apapun. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil Rasulullah sudah dilatih oleh Allah Ta'ala. Rasulullah ditinggal oleh ayahnya 2 tahun, 2 bulan di dalam kandungan, 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun ditinggal kakeknya, sehingga sudah tidak ada orang yang memanjakan dalam kehidupannya. Nah, ini kita dalam mendidik anak memang harus kita latih, jangan selamanya kita turuti. Kita harus melatih bahwa kehidupan itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Itu harus ditanamkan sejak kecil sebagaimana Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah sudah dewasa dan diangkat menjadi nabi, Rasulullah sudah siap mentalnya ya, untuk menghadapi apapun rintangan, apapun ujian. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW, alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika Rasulullah kehilangan Sayyidah Khadijah, istri tercinta yang selalu melindunginya, selalu mendukungnya, kehilangan Abu Thalib, paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad ketika di luar rumah. Kalau Sayyidah Khadijah yang menghibur ketika Rasulullah berada di dalam rumah. Kedua-duanya hilang, yaitu pada tahun ke-10 ya, disebut dengan Amul Khuzn, tahun kesusahannya Rasulullah. Itu Rasulullah, orang-orang kafir semakin ganas, semakin terang-terangan memusuhi Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala mengingatkan alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah kamu dulunya tidak aku temukan tidak dalam keadaan anak yatim yang tidak ada yang melindungi, sehingga kamu harus mencari makan dengan menggembala kambing masyarakat Mekah. Jadi kejadian itu diingatkan lagi oleh Allah Ta'ala, karena itu pelatihan yang sangat berguna, sangat berpengaruh. Dan kadang kita itu tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena anaknya itu sekarang sedikit-sedikit. Anak ini namung loro. Nggih. Wong anak loro duwite akeh mosok gak dimulyakno. Nggih, sak njaluke ditukokno. Nggih. Beda dengan dulu, kula niku keluargane 8. Nggih. Nangis itu ya gak, sing gak nangis sak pirang-pirang. Nggih, biasa ngopeni ngene. Jadi, dan itu memang pelatihan yang sangat berarti ya, bahwa dalam kehidupan tidak semuanya harus dituruti. Akhirnya apa? Anak-anak sekarang itu cenderung mentalnya cengeng. Kenapa? Karena orang tuanya yang salah mendidik. Semua keinginan anak dipenuhi semua. Dia perasaan orang tuanya itu yang terbaik, wong ngajen duwe kok gak diwai biyen aku gak duwe. Jadi padahal dia sukses itu karena orang tuanya dulu banyak yang tidak sukses, banyak yang serba keterbatasan, akhirnya dia mempunyai jiwa yang keras sehingga dia sukses. Barang sukses anaknya jangan sampai seperti saya. Padahal berarti kan tidak ingin anaknya sukses seperti dia, mestinya harus dilatih. Kalau dulu orang tua kita karena ittirori, karena keterbatasan, sekarang kita harus melatih anak kita secara ikhtiari, yaitu keinginan atau pilihan kita. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak akan ada seseorang yang alim kecuali dia pernah merasakan rasanya anak yatim. Dia merasakan rasanya menjadi anak yatim. Artinya gimana? Ketika ada anak di pondok atau dia jauh dari orang tuanya, mbah niku merantau kuliah, mbah merantau apa, itu kan dia seperti anak yatim yang ketika ada masalah dia harus menjawab, harus menghadapi dengan dirinya sendiri. Berbeda ketika kita pulang pergi dari rumah, ada masalah ya orang tua yang ikut menyelesaikan. Lah itu justru tidak baik secara metode pendidikan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang Bani Israel yang seperti ini itu harus digeladi, harus dilatih dengan berada di Ardutih selama 40 tahun. Akan tetapi karena hatinya
Bani Israel lebih keras dari itu, ya, akhirnya tidak berhasil, ya. Jadi tapi sebagian juga ada yang berhasil, ya, seperti Nabi Yusa, muridnya Nabi Musa itu ada yang namanya Nabi Yusa, itu juga berhasil. Ada beberapa yang berhasil, tidak semua. Akan tetapi yang diceritakan di ayat-ayat ini itu murid-muridnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa yang tidak berhasil, ya. Sehingga kita bisa meniru, bisa tadabbur, bisa mengambil suri tauladan, jangan sampai seperti orang-orang seperti ini. Ketika berada di Ardutih, benar tidak ada atap yang melindungi kita, tapi Allah Ta'ala mengirimkan awan yang melindungi kita. Benar tidak ada makanan dan minuman, akan tapi Allah Ta'ala memberikan secara instan. Jadi wis gak usah mergawe, sudah ada yang menyediakan, langsung turun manna was salwa, ya, manna was salwa, madu dan makanan daging seperti burung puyuh. Itu dalam tafsir-tafsir seperti itu. Terus kemarin diceritakan masih meminta air mineral, air putih. Akhirnya oleh Nabi Musa dipukullah batu dan keluar 12 mata air. Lho, saya kurang apa niku, serba kecukupan. Akan tapi mereka masih berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya enggak sabar di sini. Jadi di pondok Darul Quran itu katanya pondok modern, tapi menunya makanan ya pasti tetap, walaupun beberapa model, tapi tetap angger Senin ya iku, angger Selasa iku ora koyok milih dhewe ning gone omah. Nah ning omah pengen rasa nopo, pengen mangan nopo, wis koyok-koyok oleh bebas, nggih. Tapi kalau di pondok walaupun dia modern, tapi tetap polanya ya angger Senin iku, Selasa iku, esuk iku pancet. Pengen sing geprek ya ora iso. Nggih. Pengen sing nopo mie setan juga oleh. Ini namanya riyadhatun nafas, melatih kejiwaan, sehingga anak ini bisa memunculkan, bisa muncul dalam dirinya sifat al-qanaah. Qanaah niku napa triman. Nggih. Nah ini yang harus kita latih kepada anak kita. Walaupun terkadang kita bisa memenuhinya, suatu saat jangan kita penuhi, dalam rangka agar dia terbiasa mempunyai sifat qanaah. Kalau dulu kita qanaah, kita teriman karena saudara kita banyak, akhirnya ngalah. Kalau sekarang itu ikhtiarian, kalau dulu namanya ittirorian, sama dengan orang Bani Israel ini namanya ittirorian, keterpaksaan dia harus menghadapi keadaan itu karena ujian dari Allah. Kalau kita berada di pondok itu namanya ikhtiarian, memang disengaja untuk model seperti itu. Ya, ini perlu kita tiru. Walaupun di rumah kita tetap mengajari anak kita, bahkan diri kita sendiri ini harus dilatih, jangan semua yang kita inginkan itu dipenuhi. Okay. Makanya terkadang kita poso Senin Kemis, walaupun di duit mergo wis kadung diniati puasa, kita nggak bisa napa merealisasikan keinginan kita. Okay. Ini namanya riyadhatun nafas. Kenapa puasanya Nabi Daud itu puasa yang terbaik? Puasa terbaik itu puasanya Nabi Daud. Shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa satu hari, buka satu hari. Seperti itu terus, Senin puasa, Selasa enggak puasa, Rebunya puasa, Kamisnya puasa, seperti itu terus. Kenapa itu baik? Karena lebih berarti dalam mendidik kejiwaan kita. Kalau kita puasa 1 bulan seret, itu paling beratnya adalah 2 hari 3 hari saja. Setelah hari keempat, hari kelima sudah terbiasa. Berbeda kalau 1 hari kita sudah puasa, besoknya enggak puasa, kaget maneh. Terus besoknya puasa, besoknya enggak puasa. Ini lebih
ekstrim dalam mendidik ya. Nah, itu dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Dawud karena lebih berarti dalam mendidik nama kejiwaan. Orang-orang Bani Israel ketika sudah diberi manna salwa, setiap hari menunya manna dan salwa, itu makanan dari langit, jelas kualitasnya, gizinya itu sudah terbaik. Akhirnya karena yang dikedepankan adalah nafsunya, maka mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka sudah paham kalau Nabi itu doanya mandi, tapi tetap dia itu enggak percaya, tapi tahu kalau Nabi itu doanya mandi, tapi karena terhalangi oleh hawa nafsunya dia enggak mau nurut dengan Nabi Musa. Tapi kalau ada apa-apa mintanya kepada Nabi Musa, Musa tolong kamu berdoalah kepada Tuhan kamu agar Tuhan kamu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, entah itu berbentuk sayur-sayuran, buah-buahan, nanti makanannya akan bermacam-macam, tidak kok manna dan salwa. Akhirnya Nabi Musa muta'ajiban biqaulihim, merasa terheran-heran dengan perkataan mereka. Atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian semua itu ingin mengganti sesuatu yang sudah baik, lebih baik dengan hal-hal yang kualitasnya lebih rendah? Ketika kita diberi makanan langsung dari Allah Ta'ala, dari langit, jelas itu gizinya dan kehalalannya itu sudah jelas. Apakah engkau menginginkan mengganti sesuatu yang sudah dipilihkan terbaik dengan hal-hal yang kualitasnya lebih rendah? Nah, ini terkadang kita juga seperti itu. Ketika mengedepankan hawa nafsu kita, maka kita itu terus lucu, lebih mengedepankan perasaan ini, akhirnya memilih sesuatu yang tidak sehat, mengalahkan sesuatu yang sehat. Jadi kita di rumah ada useng-useng kangkung, ada tempe, ada ayam, itu terkadang kita lebih memilih makanan yang super hot, padahal itu tidak sehat dalam diri kita. Kenapa kita memilih itu? Karena yang mendominasi diri kita adalah hawa nafsu. Andaikan kita lebih mengedepankan akal, maka kita akan memilih makan yang sehat itu. Jadi kon mangan ada sayurannya dengan sambel-sambelan, itu udah seneng sambel-sambelan. Padahal ndekne ya duwe lara lambung jarene, tapi karena hawa nafsunya lebih menguasai dia. Nah, itu perlu adanya riyadhatun nafas, mengolah jiwa kita harus diolah, harus dilatih. Ibitu misron. Jadi cerita ini itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya sifat qanaah. Qanaah itu kanzun la yafna. Al qanaatu kanzun la yafna. Dawuhnya Rasulullah, al qanaatu kanzun la yafna. Sifat teriman, qanaah itu adalah gedung dunia yang tidak pernah akan habis. Walaupun orang itu mempunyai dunia, harta benda sebanyak mungkin, itu akan merasa kurang ketika tidak mempunyai sifat qanaah. Walaupun dia sudah berada di lingkungannya, di sekitarnya ada makanan yang enak-enak, kalau dia tidak punya dasar qanaah, pasti dia akan mencari di luar.
Wong wis di bojo wayu niku kadang isih plengaan kok. Nggih. Kenapa? Karena tidak mempunyai sifat qanaah. Padahal rasane padha wae. Nggih. Tapi ya mau. Nggih. Karena lebih kalau kita melihat di sinetron-sinetron nggih, wis di bojo sholihah terus kecantol sekretarise. Nggih. Padahal sekretarise ora tau nang masjid. Atas tabdirul ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Mosok ana ndek bojo sholihah dikalahno karo sing gak sholihah. Alasane sing wedok gak iso maca. Mancen rukoan terus kon maca piye? Lah sekretaris angger ning kantor niku maca, yes. Akan tetapi itu sebenarnya bisa kita hilangkan nggih dengan sifat napa? Qanaah. Ini penting, qanaah ini penting. Anak-anak kita harus kita latih sejak dini tentang qanaah. Sebaliknya qanaah adalah al-hirsu. Terlalu al-hirsu niku apa hirs niku murkanya Allah taala kepada diri kita. Pun ihbitu misra fa innalakum masa'altu. Dan sedangkan ampun kaget ketika melihat ada seseorang memilih pilihan yang pilihan tersebut lebih rendah, lebih buruk daripada yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia terbawa oleh an-nafsu al-basyariyah, nafsu yang bersifat manusia dari sisi basar. Basar itu jadi manusia itu ada insan, ada basar. Basar itu manusia yang dilihat dari jisimnya, dari casingnya, sehingga dia itu seperti hewan. Pokoknya nak iku enak ya tak goleki. Ada manusia yang bahasa Arabnya itu insanun, dari kata nasia, insan, yaitu manusia yang dilihat dari sisi akalnya. Ketika manusia dilihat dari sisi basar, itu persis dengan hewan, ya makan ya tidur, memenuhi keinginan biologis, itu namanya basar. Kalau insan itu dia bisa seperti malaikat. Ini kenapa Rasulullah diingatkan oleh Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa aku ini walaupun nabi yang mulia, tapi saya ini manusia biasa yang makan dan minum dan tidur. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang ancen Kanjeng Nabi ya ancen Kanjeng Nabi niku poso ancen Kanjeng Nabi. Ora, aku iki manusia padha karo awakmu. Ya mangan ya ngombe. Itu diperintahkan oleh Allah Taala, qul innama ana basyarun. Jadi ada nafsul basyariyah, nafsu yang terbawa oleh basyariyah kita, dari biologis kita. Itu terkadang yang disebut dengan perasaan. Lah manusia yang dominan perasaannya itu adalah perempuan. Wa duribat alaihimud dhillah. Wa duribat lan didadekake. Jadi hati-hati sing tiyang estri niki. Karena dia yang dominan adalah perasaan. Jadi nek wis kadung pengen ngene, nggih. Nah, itu perlu adanya seorang laki-laki yang meluruskan. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dadak sing lanang padha ae. Akhirnya gak pernah masak ning omah, gak pernah mangan ning omah, lencer terus-terusan. Sing wedok ya seneng gak usah masak. Wa duribat alaihimud dhillah. Wa duribat lan didadekake alaihim ing atase Bani Israil apa adzillatu apa ino.
wal maskanatulan kemiskinan. Hina itu beda dengan miskin. Hina itu walaupun dia kaya bisa terkena sifat hina di mata masyarakat. Oke. Ada orang sudah terkenal kaya, tapi kalau ada tumpengan ada apa, polanya kayak wong nak prasmanan itu terus sakpire nu munjung. Kuwabe lawuh dipilih kabeh. Oh, terus mojok dhewe. Kira-kira orang kaya seperti itu hina apa ndak? Hina. Beda dengan miskin. Tidak semuanya miskin itu hina, tidak semua orang hina itu miskin. Nah, orang Yahudi, orang Bani Israel oleh Allah Ta'ala dijadikan hina. Wal maskanatu lan miskin. Dua-duanya hina dan miskin. Waba ulan padha bali sapa Bani Israil bi ghadabin kelawan oleh bendune Allah. Kelawan oleh bendu minallahi saking Allah, dan dia di akhirat sudah disediakan Allah Ta'ala neraka ya, sehingga dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kenapa mereka kok sampai seperti itu? Jadi wadribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, ditetapkan kepada Bani Israel kehinaan dan kemiskinan. Orang-orang Yahudi itu selamanya ketika dia mengikuti hawa nafsunya seperti ini, dia akan mendapatkan kehinaan, dia akan mendapatkan sifat miskin. Walaupun al-maskanah di sini oleh para ahli tafsir ditafsirkan ada kalanya miskin secara madiyah, secara materi, ada kalanya miskin secara maknawi, yaitu jiwanya. Innamal ghina ghinan nafas. Yang namanya kaya itu kayanya hati. Ketika hatinya ini selalu menginginkan A, menginginkan E, menginginkan B, C, D, maka dia tidak pernah menjadi orang kaya. Jadi mobilnya wis loro tapi gak tahu bengi gak tahu ning omah turu. Ana sing mau duwe pedah loro turu, kaya wong sugih ndekne. Lah sing mobile loro gak tau turu ning gone kasur, turune ning dhuwur mobil, iku kere napa sugih? Wong sugih kok turu gak tau ning dhuwur kasur, ning gone dalan. Nggih. Orang-orang Yahudi itu oleh Allah Ta'ala dijadikan hina. Kenapa hina? Karena dia selalu mengejar-ngejar harta. Dan dia miskin. Kenapa miskin? Karena dia selalu butuh terhadap apapun. Jadi kaya itu artinya orang kaya itu orang yang tidak butuh. Orang yang tidak butuh itu namanya orang kaya. Ketika ada orang kaya kok semakin butuh, itu namanya orang miskin. Makanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat al-ghani, al-ghaniyu, orang zat yang maha kaya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah membutuhkan siapapun. Nah, ketika kita itu banyak harta, tapi kebutuhan kita kemana-mana banyak sekali, berarti kita mentalnya mental orang miskin. Berbeda ketika kita apa adanya dan menerima apa adanya, pas ono ya dienggo, nak pas gak ono ya wis. Maka itu justru mentalnya orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kan kita mendefinisikan gini, orang kaya itu siapa? Orang kaya adalah orang yang semua keinginannya tercapai. Jadi pengen no Singapura iso ning Singapura, pengen mangan iki iso. Oh biyen aku sepatunan wae ngenteni lungsurane kakakku. Tas sekolah wae ngenteni ponakan paklikku, bulikku. Berarti aku gak kaya. Jadi wong kaya itu orang yang bisa memenuhi semua keinginannya. Padahal keinginan manusia itu tidak pernah terbatas. Terus ridon nas gharadun la yudrak. Ingin apa? Ridon nas, kepuasan manusia,
gharadun suatu tujuan layudrok yang tidak pernah tercapai. Artinya apa? Ketika dia sudah mencapai ini maka dia akan muncul keinginan ke sana lagi. Sudah sampai sehingga disebut-sebut ad-dunya dzillun zail. Dunia itu bayangan yang ketika dikejar hilang. Jangan pernah melihat bayangan kayak ini guri digudak hilang mana ya? Gudak mana? Gak ono marine. Ya. Ad-dunya dzillun zail. Dunia ini adalah bayangan yang hilang, sehingga ketika kita mengikuti apa yang kita inginkan maka tidak pernah puas. Nggih. Wong wis duit triliunan niku isih piye carane ngono nggih. Padahal triliunan niku nole mbok pira kula mboten ngertos. Nggih. Niku masih punya keinginan piye carane tambang-tambang kita kuasai ngono ndekne. Ben iso apa iso ngendhalekno negara iki wis macam-macam. Lah itu pemikiran ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jadi dia tuh nggak pernah menikmati dunianya. Jadi dia iso nyekel negara iki banggane gak karuan. Berarti negara itu harus saya kuasai lagi. Perkembangan terus. Jadi urip di dunia ini nggak pernah nyaman seperti orang-orang yang kaya. Berbeda dengan kita. Kowe enake ra karuan bar napa jamaah hisab terus nyalano sirahe ngoro wis enake ra karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Dari ayat ini juga kita bisa mendapat pelajaran bahwa agar suatu nikmat itu bisa bertahan lama, maka kita harus bersabar dan mensyukurinya. Bersabar dan mensyukuri, walaupun kita punya keinginan yang lain, kok baru diberi nikmat itu, maka jangan kita tampakkan bosan dengan nikmat tersebut. Man lam yashkurin na'ma faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka orang tersebut sedang berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Orang-orang Bani Israel ini kan sudah dicukupi Allah Ta'ala. Kurang apa nih? Mangan wis gak usah golek, ngombe gak usah golek. Tapi ternyata dia tidak bersabar, tidak mampu menahan, dan akhirnya dia menampakkan tidak syukur kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menghilangkan kecukupan tersebut. Jaminan dia setiap hari bisa makan dicabut oleh Allah Ta'ala. Dia diminta untuk ihbitu misron. Tadi ihbitu betul diwasta sampun ya, ihbitu misron fa innalakum masa'altum. Ihbitu mongko napa mongko padha muduna sira kabeh, padha manggono sira kabeh misron ing tanah Mesir. Fa innalakum mangsuniku di sira kabeh apa ma barang sa'altum kang njaluk sapa sira kabeh. Misron ini ada yang menafsirkan wes kembali sana ke Mesir menjadi budaknya Fir'aun. Kamu bisa makan seperti orang-orang tani. Jadi selama dia menjadi budak-budaknya Fir'aun, itu dia bisa makan iso rujak krai. Pas dadi budak niki lho, iso oseng-oseng, iso apa. Kono nak pengen koyok mbiyen balik ning gone Mesir. Ihbitu misron fa innalakum masa'altum. Di sana ada apapun yang kamu inginkan. Tapi di sana tidak ada mana dan salwa. Sebagian tafsir mengartikan Misr ini tidak hanya di Misrnya Fir'aun, kota Mesir tidak, tapi Misron artinya kota, suatu daerah. Wes sana keluar dari ardutih, kita bertempat di suatu daerah, maka kita akan mendapatkan itu. Akan tapi kehilangan mana dan salwa. Akhirnya nggih bertani, cocok tanam, kadang panen kadang gak panen. Akhirnya nopo kadang juga mangan tenan. Padahal ketika dia menikmati mana dan salwa, bisa setiap hari makan tanpa susah payah. Tapi tidak disyukuri, akhirnya nikmat tersebut dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Fa innalakum masa'altum.
wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, dan dia dihukum oleh Allah Ta'ala atas sifat tersebut, dia akan mempunyai rasa hina dan rasa miskin. Kalau di era sekarang mungkin orang Yahudi itu kaya semua, mungkin seperti Bill Gates itu orang-orang Yahudi, itu orang-orang kaya. Orang-orang yang menguasai PBB itu orang-orang Yahudi. Mungkin dia orang kaya, tapi mentalnya masih mental miskin. Kenapa? Karena dia tidak pernah menikmati, gak roh fungsine duit. Di duit tapi gak roh fungsine duit. Kalau di zamannya dulu masih masa-masa keemasan Islam, ada ulama namanya Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori itu kalau pakaian itu jubahnya harganya mahal, kudanya kuda terbaik. Alasannya karena menghargai ilmunya. Saya ini orang yang punya ilmu banyak, maka saya harus memuliakan diriku. Suatu ketika di pasar, orang Yahudi itu misoi Zakaria Al-Ansori. Qad kadzaba nabiyuka. Ya Syekh, qad kadzaba nabiyuka. Nabimu itu bohong. Ndak kok bohong piye? Nabimu kan pernah berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah bui untuk orang-orang mukmin, penjara bagi orang-orang mukmin, dan surganya orang-orang kafir. Kenapa saya ini kafir tapi hidup saya menjadi kuli, sedangkan kamu yang mukmin kok enak ngono? Akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansori menjawab, "Hei orang Yahudi, ketika kamu itu di dunia menjadi kuli, itu lebih baik dan lebih enak dibanding kamu besok di neraka. Sehingga dibanding kamu hidup di neraka, sekarang jadi kuli itu seperti surga. Iso ngombe, iso surganya orang dunia ini, surganya orang kafir. Kenapa? Karena dia bisa minum dengan lega, dengan enak, bisa makan, dibanding dia hidup di neraka. Sedangkan saya yang mewah seperti ini itu seperti di neraka dibanding saya ketika di surga besok. Saya mau makan masih harus cuci piring, harus ini, harus itu. Itu seperti neraka dibanding nanti saya di surga. Apa mangan degan ngenteni napa dipacak isik. Lah nek sing gak di dhuwit menek klopone 30 meter dipenek ya. Kayak neraka niku. Ketika nanti di surga enggak usah seperti itu gitu. Lah itu jawabannya siapa? Syekh Zakaria Al-Ansori zaman dulu, karena orang Yahudi belum mempunyai masih diusir ke sana, diusir sini. Lah di akhir zaman orang Yahudi oleh Allah Ta'ala dinampakkan di suatu daerah. Kenapa kok dinampakkan di suatu daerah? Karena nanti misi Nabi Isa ketika datang itu membunuh semua orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tidak mukmin. Akhirnya apa? Kalau sudah mengumpul dalam satu daerah kan mudah. Nah, sekarang sudah mulai dia mengerucut di suatu daerah, tinggal dor. Asalnya tidak di sini ada, di negara ini ada, di negara ini ada dulu. Diusir sana, diusir sini dulu. Dia hina. Sekarang masih hina, tapi hinanya bersifat maknawi, yaitu jiwanya yang hina, jiwanya yang miskin. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dia mendapatkan ghadab dari Allah, zalika uta mengkono-mengkono oleh bentune Allah. Kenapa Allah sampai memurkainya? Bi annahum sebab Bani Israil kanu iku padha ana sapa Bani Israil yakfuruna iku padha kafir sapa Bani Israil bi ayatillahi kelan pira-pira ayate Gusti Allah. Sudah melihat keanehan-keanehan seperti itu, tapi dia tetap tidak percaya. Wa yaqtuluna padha mateni sama Bani Israil annabiyina ing pira-pira nabi bi ghairil haqqi kelawan tanpa alasan sing bener.
Zalika utai mengkono-mengkono oleh bentuk Allah bima asau, sebab oleh padha maksiat sapa Bani Israil, wa kanulan ana sapa Bani Israil ku yaktaduna padha nglewati wates-wates kabeh. Nah, kenapa Bani Israel dibentuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Sebab dia maksiat. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa setiap kemaksiatan akan mendatangkan kehinaan dari kita. Jadi ketika kita maksiat, Allah Ta'ala tidak segera menampakkan. Agar apa? Agar kita segera mentaubatinya. Ketika kita maksiat dan tidak ditegur oleh Allah Ta'ala, hati-hati ini. Ini namanya istidraj, pengelulu dari Allah Ta'ala. Hati-hati. Yang jelas setiap ada kemaksiatan itu akan mendatangkan suatu kehinaan dalam diri kita. Apa kesalahannya Bani Israel? Satu, dia kafir, tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Kedua, dia membunuh para nabi tanpa ada kebenaran. Membunuh para nabi dan orang-orang yang mengikuti. Jadi kesalahannya ada tiga. Orang Bani Israel ini jangan sampai kita ikut melakukannya. Apa? Al-istikbar anittibail haq, merasa sombong tidak mau mengikuti kebenaran. Merasa sombong tidak mengikuti kebenaran. Yang kedua, kafir terhadap ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah. Yang ketiga, menghina orang-orang pembawa syariat, termasuknya nabi dan para pengikutnya. Ini jangan sampai kita mempunyai kesombongan terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu dibawa oleh orang yang di umurnya lebih rendah dari kita, kita harus mengikuti. Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Kedua, ketika kita kalau mengkufuri ayat Allah itu kita berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah, keindahan alam semesta ini. Tidak mungkin keindahan alam semesta ini terjadi tanpa ada zat yang merencanakan dan mengaturnya. Kita harus percaya itu. Yang ketiga, jangan sampai kita menghina pembawa-pembawa syariat, yaitu para ulama. Asalkan ulamanya benar loh. Karena di akhir zaman nanti ulamanya jadi dua. Ada ulama su', ada yang ulama yang warasatul anbiya. Siapa ulama su' itu? Ulama yang setiap perkataannya itu terpengaruh oleh amplop, oleh jabatan dan lain sebagainya. Innalladzina sedene wong akeh amanu menisa iki. Sekedap mawon. Innalladzina sedene wong akeh. Terus kalau kita tanya, kenapa kok ada nabi yang terbunuh? Padahal dia itu kekasihnya Allah, mestinya dilindungi oleh Allah. Kenapa orang Bani Israel berhasil membunuh para nabi? Wong nabi itu utusannya Allah, kenapa tidak dilindungi Jibril? Itu dawuhnya Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri mengatakan, lam yuqtal nabiyyun qattu, tidak ada nabi yang bisa terbunuh sama sekali, ilaman lam yu'mar biqitalin, kecuali nabi-nabi yang memang oleh Allah Ta'ala tidak diperintahkan untuk melawan. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu memang tidak diperintahkan untuk perang. Berbeda dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Allah Ta'ala bertindak. Nabi Muhammad diperangi di perang Badar, jumlahnya 1000 melawan orang 300. Banding berapa itu? Tapi apa yang terjadi? Kecil. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang membantunya. Lam yuqtal nabiyyun qattu, tidak ada nabi yang terbunuh sama sekali, illa nabiyyun lam yu'mar biqitalin, kecuali seorang nabi yang memang tidak diperintahkan untuk melawan oleh Allah Ta'ala. Itu kenapa? Karena untuk menaikkan derajatnya. Itu dawuhnya Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri.
Innal ladzina sedene akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Dadi jenengan nggih ampun kaget. Ya ana ulama kok akhirnya kasil mlebu penjara piye? Nggih biasa. Nggih. Jadi ada ulama yang selalu dilindungi Allah, ada yang kasil dikalahkan, dibunuh dan lain sebagainya karena memang ada misinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Innal ladzina sedaya akeh amanu kang padha iman sapa alladzina walladzina lan akeh hadu kang padha yahudi sapa alladzina wa nasara lan wong kang nasrani wasabiina lan golongane wong sabiah. Sabiah itu agama sempalan dari Yahudi Nasrani. Itu namanya agama Sabiah. Tapi dia itu masih mentauhidkan Allah Ta'ala. Hanya saja dia mempunyai keyakinan bahwa taksirun nujum, ada akibat perbintangan itu bisa menjadikan sesuatu, bisa berpengaruh terhadap kehidupan. Oh, bintang ini ngene, oh berarti iki ngene. Nggih. Nek wong Jawa ning gone weton. Oh, uripmu kangelan iya mergo kowe rabimu iku ning gone tali wangke, gotong macam-macam iku, nggih. Lah itu orang-orang Sabiah itu dia orang Yahudi Nasrani. Ya mentauhidkan Allah, tapi dia percaya ada sesuatu yang berakibat, yang berpengaruh terhadap terjadinya dunia ini selain Allah. Kesalahannya hanya itu Sabiah. Nah kita juga jangan seperti itu, sempalan maneh nggih. Wis gue kira ra karuan. Ape napa bubaran nikah, tajdidun nikah gara-gara pas nikah niku dinane gak pas. Padahal ape acara nikah niku wis disowano kiai-kiai sak pirang-pirang kok gak pas piye, aneh-aneh wae. Nggih. Jangan kita enggak boleh percaya seperti itu. Innal ladzina amanu wal aman rupane wong aman kang iman sapa man billahi kelan Allah wal yaumil dina al akhir kang akhir wa amilan ngamal sapa man sholihan ing amal saleh walau mong iku tetep keteman ajruhum utai ganjarane man inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane man wala khaufun lan ora ana perkara kang dadekake wedi ku maujud alaihim ing atase man wala hum lan ora ana utawi man amana iku yahzanuna padha susah-susah kabeh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Yahudi, yang Nasrani dan Sabiah, asalkan dia iman kepada Allah dan hari akhir, dia beramal soleh, dia pasti masuk surga. Nah, okay. Jangan salah paham, tapi ayat ini kalau kita dengarkan, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiah, asalkan beriman dan kepada Allah dan hari akhir dan amal soleh, pasti dia masuk surga. Nah itu oleh orang-orang liberal, orang-orang jaringan Islam liberal, itu terus dibuat dalil, oh semua agama itu benar, tidak hanya Islam saja yang masuk surga. Dalilnya di ini, okay. Padahal ayat ini itu diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang Yahudi Nasrani sebelum Rasulullah, atau orang-orang Yahudi Nasrani yang ketika Rasulullah diutus dia itu beriman kepada Kanjeng Nabi. Nah yang menjadi ayat ini yang perlu kita pahami apa? Madarul fauz, yaitu keberuntungan itu pokoknya intinya itu ketika kita iman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar, terus kita melakukan amal soleh. Wes itu. Nah sekarang kalau orang Yahudi Nasrani sekarang apakah masuk surga? Permasalahannya dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, atau tiga dalam satu dalam tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafaro, benar-benar kufur orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu salisu salasah, ketiga dari unsur yang ada tiga. Allah Ta'ala itu zat yang ketiga dari unsur yang ada tiga. Ada Allah anak, Tuhan anak, Tuhan ibu, terus Tuhan Bapa. Tiga unsur itu, nah itu namanya Trinitas.
Nah itu Allah Ta'ala sendiri sudah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Nah, berarti masuk surga apa enggak? Ya tidak. Kenapa? Karena imannya itu sudah tidak benar. Imannya sudah tidak benar. Jadi pertama, ayat ini itu untuk orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sobiah yang beriman sebelum Rasulullah diutus. Atau setelah Rasulullah diutus tapi dia tetap tetap percaya kepada Nabi Muhammad, maka keimanannya dia dulu itu tidak tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Lah itu asbabun nuzulnya ini ada sahabat, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang seperti Salman Al-Farisi, seperti Abdullah bin Salam bertanya kepada Kanjeng Nabi, sa'altu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'ahum, tentang pengikut agama yang dulu saya bersama mereka, itu nasibnya seperti apa. Fadzakartu min sholatihi ma ibadatihim, saya ceritakan kepada Nabi dia itu juga ahli sholat, ahli ibadah, ahli ini. Fanazalat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara waswabiina man amana billah. Akhirnya turunlah ayat ini menjawab bahwa ibadahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelum Rasulullah diutus itu tidak sia-sia, asalkan imannya benar, asalkan imannya benar dan amal soleh. Ketika Rasulullah diutus tidak ada keimanan itu benar kecuali mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi jenengan ampun kaget, ampun ngandel ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan semua agama itu benar, semua surga itu tidak harus orang mukmin, semua agama berhak masuk surga dan lain sebagainya. Itu namanya ajaran pluralisme, ajaran pluralisme itu tidak dibenarkan, karena lakum dinukum waliyadin. Kita boleh saling menghormati tapi tidak boleh saling membenarkan. Boleh saling menghormati tapi tidak saling membenarkan. Bagaimana kita membenarkan agama orang lain? Wong syaratnya kita itu harus mengakui bahwa agama kita adalah agama yang benar. Ya, tidak ada agama wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada kebenaran setelah kebenaran, tidak ada lain kecuali kesesatan. Itu komitmen kita beriman, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali adanya kesesatan. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak. Allahumma nas'aluka mujibatur rahmatik wa azza maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wa min kulli bid'ah wa sabul jannah wa najatan minan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wa al-khatimi wa sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa azim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bihmudika wa shur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna